Kejadian kedua sekitar lebih kurang 200 juta. Demikian. Para tersangka termasuk utama untuk yang pertama itu ada 4 orang. Nah, jadi ini bersama-sama tidak ada tuan utama, jadi semua mempunyai peran ambil. Tolong dibantu teman-teman pasang Sepeda motor, ada 2. Nah, kemudian ada yang dipakai untuk kebutuhan lainnya. Juga adalah anggota atau petugas dengan satu lagi berupa AP untuk lampu, sehingga lampu saran ini jadi peraga yang juga digunakan oleh tersangka untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah petugas. ini 2023. Kemudian yang kedua adalah laporan polisi LPB 08 7 Romawi SPKT Tayan Hilir Polres Sanggau Polda Kalbar tanggal 2 Juli 2023. Jadi kami menyampaikan bahwa kejadian yang kita ungkap hari ini dalam press conference berdasarkan 2 dasar LP. Kemudian korban juga kami hadirkan di sini. Ada Muhammad Ali, itu di TKP pertama. Kemudian yang kedua Asep Maulana di TKP kedua. Kemudian yang menjadi korban juga adalah PT Adi Sarana Armada yang membawa barang-barang, termasuk barang-barang yang dari Alfamart yang selama ini mungkin rekan-rekan juga sudah mendengar beritanya bahwa barang-barang tersebut merupakan produk yang ada di dalam mobil box. Modusnya adalah bahwa korban ketika membawa mobil box PT Asa berisikan barang Alfamart dari Kabupaten Ketapang menuju Pontianak, kendaraan tersebut hilang saat diparkir di rumah Pak Long, Dusun Ampar, Desa Cempeda, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Kemudian kedua, korban saudara Asep Maulana membawa mobil box, kemudian dihadang mobil Avanza yang berisikan 4 orang pelaku. Kemudian 2 orang pelaku turun, kemudian melakukan pemborgolan tangan korban dan mata ditutup dan mengaku petugas. Dinaikkan ke mobil Avanza, kemudian truk korban dibawa pelaku ke kebun sawit Dusun Terentang, Desa Subah. Kemudian korban diturunkan dan barang korban dirampas. Kemudian pelaku masukkan korban ke mobil box dan menguncinya dari luar. Jadi modus operandi yang dilakukan seperti itu, menghadang, kemudian mengambil korban, kemudian ditutup matanya dan diborgol. Kemudian dimasukkan ke dalam mobil box setelah menjarah barang-barang yang diambil dan mengunci dari luar. Data pelaku yang kami tangkap, yang kami sampaikan di hari ini: 1, inisial N. Kemudian 2, inisial EK. Berikutnya 3, inisial EEP. Kemudian yang keempat, inisial AR. Yang kelima, inisial AR juga. Maaf, AA. Kemudian yang ketujuh, inisial MS. Keenam, ketujuh inisial H. BB, barang bukti, rekan-rekan bisa melihat di depan. Pak Kasubit mungkin bisa dilihat ya. Di situ ada 1 buah jam tangan G-Shock, 1 buah jam tangan Eigner, 1 buah lampu lalin. Jadi ini untuk mengasumsikan seolah-olah yang bersangkutan sebagai orang yang bertugas gitu ya, dan membuat driver atau supir ini harus menepi dengan keadaan itu. Kemudian, Terima kasih Pak Polisi telah mengingatkan kami. selanjutnya kami akan melaksanakan
penangkapan terhadap pelaku lain yang masih terlibat, yang masih ada di luar, dan kami berencana untuk melakukan tindakan penangkapan lanjutan. Dan kami berharap tidak dalam waktu lama kami bisa melakukan hal tersebut. Kami juga akan melaksanakan sita barang bukti lainnya yang masih berkenaan dengan kasus ini, dan nanti kami akan gelar perkarakan dan mengkoordinasikan kepada JPU sehingga perkara-perkara yang kami laksanakan press conference hari ini bisa terungkap dengan baik dan bisa juga bisa kami buktikan dengan baik. Itu gambaran kasus yang kami sampaikan. Berharap dengan kejadian sekarang kita bisa memberikan pemahaman bahwa polisi hadir dan polisi siap untuk menegakkan hukum, apalagi curas ya. Seperti kita ketahui, kalau namanya curas ini pasti meresahkan masyarakat. Karena banyak hal bukan cuma secara material saja, tetapi secara psikologi ini juga membuat masyarakat merasa ketakutan. Jadi paling tidak dengan kehadiran polisi, baik dari polisi yang berseragam maupun seperti kami, ini mampu untuk mengurangi kecemasan, ketakutan, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini yang saya sampaikan. Korbannya sempat ditangkap, kemudian disekap di dalam mobil. Mobil ini adalah mobil yang di TKP saat ada di rumah makan, kemudian diambil mobilnya, kemudian barang-barangnya diambil di TKP yang tersebut. Kemudian mobil ini adalah yang tadi sempat drivernya menyampaikan dia dihadang, kemudian ditangkap, kemudian dikasih penutup mata, kemudian diborgol, kemudian untuk korbannya sendiri dimasukkan ke dalam mobil box. Gitu ya? Ya. Baik Bapak, terima kasih. Tiana siang. Siang jam 10-an itu rute saya Sandai. Tepatnya di desa Randau. Sampai di Randau itu udah maghrib. Selesai bongkar barang, langsung tancap balik dan tidak ada berhenti tuh. Nggak ada singgah-singgah, pergi pulangnya nggak ada singgah-singgah. Sampai Simpang Ampar jam setengah 12 malam, kondisi hujan lebat malam itu. Dari daerah terentang saya udah mulai terasa diikuti sama mobil ini. Bangsa Putih ini. Saya pelan kan, saya kasih jalan, kok nggak mau nyalip ya. Saya kasih sen kiri kan, nyalip ya kan. Kok pelan lagi dia, aneh kan. Saya langsung potong saya kebut sekali. Nah, terus mobil kami kan truk kan kalah di tanjakan dia menyusul saya tuh di dekat simpang Pak Mayam tepatnya. Dia langsung gunting saya, langsung berhentikan pakai lampu apil, langsung berhentikan saya. Oh ini ada apa nih, saya pikir kan. Turun 2 orang dari belakang bukan, langsung nanya saya, turun kau katanya. Kau bawa narkoba kan katanya. Ada yang ngeluarin senjata nggak ada? Itu belum ada. Nggak ada Pak, saya bilang kan nggak ada bawa narkoba, periksa aja saya bilang kan. Itu saya buka lock mobil saya kan pintunya, belum saya turun udah ditarik turun, langsung diborgol, mata saya ditutup, digiring ke mobilnya. Mobil saya disabotase dah. Jadi sabotase sama orang lain. Nah, kan 2 orang turun tuh, satu menyegap saya, satu bawa mobil saya. Ada senjata nggak di luar waktu mereka nutup gitu? Sempat lihat senjata gitu. Di mobilnya saya lihat senjata. Soalnya dia nutup saya tuh pakai kain bandana tipis ya. Jadi agak terawang dikit. Di bagasi belakang itu saya lihat banyak senjata tajam, parang panjang. Dia ngancam saya supaya nggak teriak, pakai pisau kecil belati. Kamu nggak bertanya ke mereka ada apa ini? Nanya saya, itu saya dimasuk mobil. Ada apa nih Pak? Bapak nih dari mana? Saya bilang kan, mana surat penangkapannya kalau memang saya ini ditangkap gitu kan? Oh diam ya katanya, yang banyak omong, putus leher kau ini dengan pisau, silet parang. Terus sempat dikalungin pisau sama parang. Iya. Kalungin, dipiting, kalungin. Jangan macam-macam. Tapi nggak diancam dibunuh gitu nggak ya? Kalau ada pengancaman. Berapa kali gitu udah di lokasi TKP di Sawit 2. Kesel mereka kan, nggak ada dapat duit nih kan.
mana duitnya nih? Nggak ada, saya bilang kan. Saya ini bawa toko baru nggak ada setoran duitnya, saya bilang kan. Jual kau nih, gitu. Di tinju di apa saya. Udah kata satu orang tuh kan, udah terlanjur kerja nih kata dia kan, bunuh ya sekali. Saya tinggal pasrah. Suruh saya masuk ke dalam box tuh. Saya pikir mau masuk dalam box, mau dibunuh dalam box nih kan. Nah pasrah aja saya kan. Tawakal ya. Ya rupanya enggak. Ya, Mas. Jadi berdasarkan fakta-fakta penyidikan, hasil pemeriksaan saksi, pada saat korban ini melintas, ini yang khusus kejadian tanggal 2 Juli, dihadang oleh mobil Avanza. Turun 2 orang pelaku. Dia menggunakan lampu apil seperti BB ini, ya. Dan salah satu pelaku mengaku sebagai petugas, sehingga korban pada saat itu berhenti. Kemudian pelaku pun melanjutkan aksinya dengan mengamankan memborgol korban dan mengikatnya kepalanya dengan kain sehingga tertutup matanya. Demikian. Yaitu kasus pencurian dengan kekerasan. Kami menambahkan bahwa sudah diamankan 7 orang pelaku. Dari 7 orang pelaku ini 5 pelaku curas yang turut andil penuh dalam kegiatan pencurian kekerasan, 1 turut serta, dan 1 lagi diamankan tadi malam yang bersamaan dengan para pelaku, dan ternyata setelah digeledah ditemukan senjata tajam pada badannya, sehingga yang bersangkutan juga kita proses. Jadi dari pelaku ini ada 7 pelaku yang sudah kita amankan, 1 masih dalam pengejaran dan sudah kita identifikasi, dan tentunya juga dalam kesempatan ini kami himbau yang bersangkutan agar menyerahkan diri. Kami kasih batasan waktu tempo. Jika tidak, kita akan melakukan pengejaran semaksimal mungkin. Kemudian rekan-rekan, terhadap para pelaku curas, ini kita persangkakan pasal 365 ayat 2 KUH pidana dengan ancaman 12 tahun penjara. Sedangkan pada kasus sajam, ini kita kenakan Undang-Undang Darurat tahun 1951 dengan ancaman 10 tahun penjara. Rekan-rekan, dari pelaku ini diketahui ada 1 inisial M itu sudah 5 kali melakukan kejahatan, yang bersangkutan merupakan residivis, kasus pencurian sepeda motor, kasus pencurian, curat, dan lain-lain. Dan 1 lagi terlibat kasus pencurian. Jadi dari 5 orang yang kita amankan ini, yang khusus pelaku curas, 2 merupakan residivis. Demikian.